Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Khalifa. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pencemaran udara. Masuk ke dalam KD 3.3. Nah, sebelum mengenal mengenai pencemaran udara itu menjadi masalah yang cukup dominan di kota-kota besar seperti Jakarta. Pencemaran udara ini menjadi isu yang cukup seksi dibahas. Kira-kira apa sih pencemaran udara dan apa penyebabnya? Pencemaran udara itu merupakan kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh polutan. Nah, polutan ini bisa berasal dari kebakaran hutan, gunung meletus, dan kendaraan pribadi serta polutan-polutan lainnya. Penyebab-penyebabnya bisa bermacam, bisa dari pabrik, kebakaran hutan, maupun kendaraan bermotor. Nah, penyebab utamanya kalau di kota-kota besar itu karena tidak ada industri, ya tentu kendaraan bermotor itu sendiri yang menghasilkan CO2 dan menumpuk di udara di atmosfer. Nah, CO2 ini berasal dari reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna. Reaksi pembakaran hidrokarbon ini bisa dicontohkan sebagai berikut. Nah, reaksi itu menghasilkan CO2 dan H2O. Mungkin H2O tidak terlalu berbahaya untuk manusia, namun CO2 ini juga tidak terlalu berbahaya sih untuk manusia, tapi akan berdampak langsung kepada lingkungan. Dampak terhadap lingkungan ini pun bisa bermacam-macam. Nah, dari video di atas, kita bisa tahu nih, CO2 ternyata bisa berasal dari banyak hal loh. Bisa berasal dari kendaraan bermotor, bisa berasal dari pabrik, bisa berasal dari kebakaran hutan, bisa berasal dari bakar-bakaran kita sehari-hari, dan lain sebagainya. Tapi ada hal utama yang menyebabkan CO2 itu menumpuk dan banyak jumlahnya di udara, yaitu pembakaran motor, bahan pembakaran bensin yang berada pada kendaraan bermotor. Bensin yang merupakan hidrokarbon ini akan dibakar oleh mesin motor dan menghasilkan CO2 yang akan menjadi polutan dan mencemari udara. Dampaknya apa? Dampak dari pembakaran ini adalah CO2 yang berlebih akan menyebabkan sinar inframerah yang awalnya datang dari matahari dan dipantulkan oleh bumi terhalang oleh CO2 itu yang ada di atmosfer, sehingga sinar inframerah itu balik lagi ke bumi. Sehingga apa penyebabnya? Suhu bumi menjadi panas atau global warming. Lalu kenapa sih dengan warming? Global warming ini menyebabkan banyak dampak. Salah satunya adalah dapat menenggelamkan beberapa wilayah di dunia ini. Dan dampak lainnya yaitu menaikkan permukaan air laut hingga beberapa meter atau beberapa sentimeter. Setelah tahu hal itu, terus kita gimana dong? Nah, kita bisa melakukan banyak hal. Ada 3 hal yang kiranya bisa kita lakukan. Yang pertama, kurangi naik kendaraan pribadi. Seperti kalau kemana-mana ya kalau jaraknya dekat ya jalan kaki aja atau naik sepeda. Kalau jalan jauh pun kalau ada kata cuma sendiri ya naik kendaraan umum. Walau lagi corona gini ya kita kan mesti tetap jaga prokes. Jadi kita bisa jalan-jalan sambil jaga prokes dan jaga lingkungan dengan naik kendaraan umum. Nah, kalau mau masih naik kendaraan pribadi, gunakanlah kendaraan yang kiranya ramah lingkungan seperti sepeda atau yang lainnya. Terus kurangi juga bakar-bakar sampah di depan rumah karena sampah yang kita bakar ini bisa menyebabkan penumpukan CO2 di udara. Nah, dari video ini bisa kita simpulkan bahwasannya lingkungan yang kita tinggali ini mesti kita jaga dari pencemaran-pencemaran. Nah, salah satu pencemarannya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini bisa terjadi karena beberapa hal yang sudah tadi disebutkan seperti kebakaran hutan, pembakaran CO2, pembakaran bensin yang menjadi penyebab utamanya. Nah, dari penjelasan tadi juga kita juga bisa mengambil hikmahnya, yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi pembakaran sampah yang kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.